Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Priscilla Dianggita Yasati dengan NIM 21104111067. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya beserta refleksi terhadap teori terkait dengan perbedaan budaya yang saya ambil dari anak pang. Anak pang yang saya wawancara ini bertempat tinggal di Tebet, yaitu ada Kak Putri, Bang Sapta, dan juga Bang Hamdun. Berikut adalah hasil wawancara saya. Kalau untuk lagu-lagu kita masih pakai lagu-lagu band kawan-kawan yang itu yang sudah kita nyanyiin itu sebenarnya itu kita kagak ada power itu, jadi kita mengkritiknya lewat lagu. Biasanya tuh yang dikritik itu seputar apa aja ya? Ya tentang pemerintahan, pemerintah tidak adil, penindasan, hukum. Perbedaannya ya, kalau misalnya aku kan memang gabung di sini sejak 2 tahun yang lalu. Perbedaannya sama kita hidup di kalangan masyarakat biasa sama kali ini beda. Kenapa? Karena di kampung ini kita tuh kebersamaannya ada. Jadi nggak ada yang namanya saling sikut, saling menjelekan. Kita tuh bareng-bareng, kita nggak ada perbedaan ras, suku, agama. Ya udah, intinya kita di jalan bareng-bareng, kita nyari uang bareng, kita makan nggak makan bareng gitu. Jadi kebersamaannya itu lebih ada ketimbang waktu sebelum ikut di komunitas kampung. Ya karena mungkin karena lingkungan kita kan lama di jalan, cari uangnya di jalan, jadi kayak kita ngamen. Nah itu dia, jadi dari situ bukan ikut kan kita ngerasa oh gue nyaman nih berpakaian seperti itu, bergaya seperti itu. Kan kalau pas itu kan sebenarnya bukan komunitas ya, tapi pemikiran. Kebebasannya bukan dalam arti bebas yang nggak mau diatur, nggak, kebebasan yang kita tetap memiliki tanggung jawab. Oke, terus aku mulai masuk aja sih ke pertanyaan yang dari tadi kita ngomongin juga gitu kan, kayak stigma orang tuh kadang-kadang suka memandang sebelah mata gitu. Nah terus karena orang mikirnya kayak anak pang ini tinggi, full tato gitu, jadi kadang-kadang stigmanya tuh suka jelek gitu kan, suka yang kayak oh ini anak-anak nakal apa segala macam gitu. Nah kalau dari abang sama kakak ngelihat pandangan dari lingkungan sekitar yang kayak gitu tuh gimana sih? Nah dari sini kita ingin bilang sebenarnya dari pandangan masyarakat itu kita diem aja kita salah. Karena ya kita diem, kita juga di orang kadang kita lagi duduk diem aja, orang lewatnya jauh, jadi jauh kan muternya, aturannya lurus ini jadi belok, jadi putar karena ketakutan. Itu kan hanya di pikiran mereka aja karena ngeliat penampilan, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Nah dari situ makanya kita merubah stigma pang ini ke masyarakat, gimana caranya masyarakat ini nerima gitu keberadaan pang ada di Tebet. Nah akhirnya di situ kita ya udah kita ngamen, kalau ada yang ngasih kayak gitu itu kan rezeki ya, nggak boleh dibuang ya. Akhirnya ya udah kita kumpulin, awalnya iseng-iseng aja, ternyata pas udah sebulan nih kita tukerin itu hasilnya lumayan. Nah dari situ kita baru mulai awalnya santunan ke masjid ya, Ya. amal ke masjid ya kan, awal-awal. Nah pas udah agak banyak nih, kira-kira cukup nih buat santunan anak yatim, akhirnya kita bikin santunan, jadi kayak buat beli snacknya, terus buat amplop. Jadi 200 itu sama sebagian keuntungan dari yang hasil penjualan. Berarti sebenarnya uang yang dihasilkan itu bukan balik ke internal aja, tapi juga dibagi-bagi ke lingkungan sekitar aja gitu ya. Berarti tadi emang kayak di luar semua stigma dari masyarakat yang kayak anak pang ini, berarti teman-teman yang ada di sini juga ngebuktiin stigma itu dengan cara tadi itu yang kayak ngebantu orang yang di luar juga, terus habis itu ada berjualan juga gitu. Nah kalau aku kan tadi udah sempat ngelihat sosial medianya juga kan, nah itu sosial medianya tuh teman-teman di sini juga kan yang ngelola sosial medianya? Saya yang megang berdua. Oh iya, berarti emang semua kegiatannya di update-nya di situ ya, dimasukin di situ. Berarti nanti kegiatannya ada ngaji, ada sekolah gratis, berwirausaha, jual berkas, terus ya takjil itu 1 bulan full. Berarti emang nggak perlu ngomong keras-keras Nggak kita gimana perlu, gitu ya, nggak tapi perlu. kayak ya udah langsung dibuktiin aja. Nah di situ juga makanya kan banyak juga yang ikut mendukung juga. Terus kayak di Tebet juga kayak dari Bali Wisata Tebet, itu juga jadi udah paham nih setiap kita ada kegiatan, jadi mereka juga pun nggak apa sih. Berarti pada akhirnya emang dapat simpati dan bantuan juga ya Kak dari lingkungan sekitar. Terkait dengan hasil wawancara bersama anak pang yang telah saya lakukan, menurut saya teori yang sesuai ialah Cultural Identity Theory.
Teori ini dikembangkan untuk membangun pemahaman proses komunikasi untuk membentuk dan menegosiasikan identitas kelompok budaya yang dipengaruhi oleh sejarah dan situasi wacana publik. Komponen budaya yang ada meliputi 3 hal, yaitu ada simbol, norma, dan juga sejarah. Dilihat dari sejarah punk sendiri, awal terbentuknya adalah karena adanya kesamaan pandangan dan gaya hidup bebas yang menyuarakan kritik terhadap pemerintahan melalui lagu. Kemudian pada akhirnya banyak muncul stereotip dan juga stigma negatif yang dilemparkan dari masyarakat terhadap kebudayaan punk ini yang dianggap mengganggu, kriminal, dan sebagainya. Akan tetapi, kelompok punk yang saya wawancara ini mengungkapkan bahwa untuk melawan stigma tersebut, mereka lebih membuktikan melalui perbuatan dibandingkan kata-kata. Terbukti dari aksinya yang mengumpulkan duit dari mereka bekerja dengan berjualan, mengamen, dan menjadi supir angkot di mana penghasilan mereka dikumpulkan dan disalurkan untuk membantu bukan hanya anggota internal mereka saja, tetapi juga membantu masyarakat sekitar di mana tempat mereka tinggal, yang dapat kita lihat juga melalui sosial media mereka. Pada akhirnya berhasil mendapatkan simpati dari masyarakat dan juga berhasil mengubah stigma buruk yang diberikan kepada mereka. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat awam juga harus memberikan teman-teman kita yang berbeda budaya kesempatan untuk bisa mendekatkan diri dengan lingkungan. So, we should never judge a book by its cover. Sekian hasil wawancara dan refleksi teori yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Terima kasih banyak untuk para dosen mata kuliah komunikasi lintas budaya dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.